Selamat siang Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Edi Santos. Nah, di momen ini Bapak Ibu kita akan membahas mengenai ilmu gelombang. Bukan dalam arti gelombang di pelajaran fisika itu bukan Bapak Ibu, tapi di sini kita akan membahas yaitu gelombang orang kaya dan gelombang orang miskin. Tapi di sini tidak ada maksud sedikit pun untuk melecehkan gitu ya. Enggak Bapak Ibu, tapi di sini kita petik pelajarannya. Nah, maksudnya apa sih Bapak Ibu? Selalu ada dua gelombang Bapak Ibu. Jadi gelombang orang kaya dan gelombang orang miskin gitu ya. Dan gelombang itu tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Gitu. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, jadi gelombang orang kaya itu Bapak Ibu ada gelombang naik, terus ada kalanya turun gitu. Maksudnya gimana? Pas naik penghasilan mungkin Bapak Ibu 5 miliar, 10 miliar gitu kan. Pas turun mungkin 2 miliar, 3 miliar, 1 miliar gitu. Itu pas turun. Turun-turunnya tetap enak lah. Gitu ya. Ya itu tadi. Terus ada juga Bapak Ibu gelombang orang miskin. Nah, gelombang orang miskin tuh waktu naik, wah sehari makannya 3 kali, kadang 4 kali gitu kan. Oke. Tapi kalau pas lagi gelombangnya di bawah Ibu, makan sehari 1 kali sama mie instan gitu kan. Oke. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seringkali kita tahu ada dua hal yang sangat berbeda. Satu orang kaya, orang miskin gitu kan. Asumsi si orang miskin ini orang kaya itu hidupnya mewah glamor, padahal belum tentu Bapak Ibu. Itu efek sinetron. Nah, ya kan? Oke, sekali lagi itu adalah efek sinetron. Mungkin orang miskin tadi kebanyakan nonton sinetron, dia asumsikan bahwa orang kaya, rumahnya sangat besar, mobilnya banyak yang mewah. Padahal Bapak Ibu bukan itu Bapak Ibu maksudnya. Oke. Nah, gimana caranya sih agar tadi si miskin tadi bisa pindah gelombang? Jadi dia bisa menjadi ikut gelombangnya orang kaya gitu. Dengan cara satu, yaitu membantu kepentingannya orang kaya tadi. Jadi ketika si orang kaya tadi Bapak Ibu gelombangnya naik, si orang miskin pun ikut naik gitu ya. Tapi waktu si orang kaya turun Bapak Ibu ya Anda pun tidak perlu ikut-ikutan turun gitu. Jadi intinya adalah menguatkan. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu. Gelombang ketemu berlawanan itu nanti akan jadi netral, akan jadi turun. Makanya kenapa orang kaya kok nggak mau bergaul sama orang miskin? Karena takut ketularan. Ingat, karena takut ketularan. Nah, tapi ketika Anda kok pengen jadi seperti mereka, Bapak Ibu, Anda kuatkan gelombang mereka. Jadi waktu mereka naik, Anda juga ikut naik. Tapi waktu mereka turun, Anda nggak perlu ikut turun juga, Bapak Ibu. Oke? Jadi di situ namanya adalah ilmu pindah gelombang. Anda pengen jadi dari kehidupan biasa, pengen jadi luar biasa, Anda yang pertama harus bergaul sama orang-orang sukses tadi. Dengan cara itu satu, I will help you. Saya akan bantu Anda. Kelemahannya orang miskin Bapak Ibu. Ketika ketemu orang kaya, itu ada 3 hal. Pertama, minta sumbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu apa? Minta utang. Oh, minta utang yang kedua. Yang ketiga yaitu apa? Minta kerjaan. Tapi ada yang lebih parah ya Bapak Ibu, yaitu orang keempat. Jadi sumbangan, utang, kerjaan diminta semuanya. Ya jelas saja Bapak Ibu. Orang kaya nggak akan mau gitu kan, direpotin seperti itu. Tapi ketika Anda Bapak Ibu datang ke mereka, Anda ngomong I will help you, saya akan bantu Anda. Saya akan buat Anda lebih mudah lagi bisnisnya, lebih cepat lagi suksesnya, lebih tambah lagi kayanya. Kemungkinan besar mereka akan mau. Kenapa? Karena siapa butuh siapa. Itu. Sebenarnya mereka pun butuh Anda. Tapi yang paling membutuhkan adalah Anda paling butuh mereka. Anda lebih dan sangat butuh mereka. Makanya Anda yang datang duluan, Anda katakan I will help you. Saya akan bantu Anda. Karena dikatakan Bapak Ibu oleh penjual yang luar biasa, yang keren Bapak Ibu, yaitu namanya Zig Ziglar. Kalau kita cukup banyak memenuhi kebutuhan orang lain, kita pun akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Saya ulang lagi, kalau kita cukup banyak memenuhi keinginan orang lain, kita pun Bapak Ibu akan dapat apapun yang kita inginkan. Saya Edi Santos, salam dahsyat.